Ya. Kata istilahnya lama Buddha bihaq fil wujud ilallah. 3 buah syahadat. Berarti itu masih pengantar dalam kitab Safinatun Najah itu masih pengantar ya? Ini fasal pertama justru. Oh, fasal pertama. awal. Oh. Fasal pertama yang dibahas di kitab Safinatun Najah itu tentang iman, tentang Islam. Udah cuma 2 tahun. Jadi nah ini kalau lu pernah babak kan ini jadi apa namanya? Jadi aswaja kan. Poin-poin aswaja itu. Poin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada rukun iman, rukun Islam dan ihsan. 3 pilar ini ketika lu nggak pakai satu, maka lu berjalan di atas bumi ini goyang. Goyang itu dalam artian tidak punya dasar tindakan. Kayak kalau ada ada ulama yang menyatakan ketiga rukun ini, Islam, iman, ihsan, itu seperti tripod. Kalau tidak ada satu, jatuh nggak? Jatuh. Kemungkinan jatuh ada. Apalagi 2 lu nggak pakai. Lu hanya pakai ihsannya aja, berbuat baik kayak sama orang. Tapi lu nggak ngelaksanain sholat, puasa, zakat. Lu nggak percaya adanya Tuhan. Bahkan lu nggak percaya, Tuhan percaya, tapi ada percaya di dalamnya kan antuk minu billah, ya, wa rasulihi wa kutubihi wa malaikatihi wal yaumil akhir. Lu percaya sama adanya Tuhan, hal yang gaib, malaikat, rasul, ada kitab-kitabnya dari rasul itu, yaumul akhir, hari kiamat, wa bi qadrihi khairihi wa syarrihi. Qada dan kodo, baik dan buruk. Kita tuh sebenarnya kelima fasal ini atau kelima item rukun iman itu percaya nggak? Percaya nggak sih? Percaya. Tapi kadang-kadang rukun 6-nya nggak percaya, bener nggak? Bodoh. Takdir. Takdir. Khairihi wa syarrihi. Ingat tuh, ada khairihi wa syarrihi, baik dan Buruk. Jadi takdir lu miskin, takdir lu tidak berjodoh misalkan dengan Bram tadi, misalkan berteman, Tidak berjodoh. atau takdir-takdir yang buruk, terkadang kita menyalahkan Allah dan kita tidak beriman. Kita hanya beriman kepada takdir di mana nasib kita baik. Padahal khairihi wa syarrihi. Jadi lu miskin, lu kaya, lu soleh, lu nggak soleh, bahkan lu meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu bagian dari takdir Allah. Jadi kita harus imani itu. Jadi kita harus sadar diri apa yang dikasih sama Tuhan terhadap kita, ya kita harus terima. Jangan pas lagi enaknya aja kita terima. Pas kita dikasih jatuh, sakit, orang tua kita meninggal, suami kita meninggal, istri kita meninggal, kita udah uring-uringan, bahkan kita sering mencaci maki Allah. Ada nggak? Ada yang kayak gitu. Tapi takdir bisa dirubah nggak? Nah, beda caranya dengan nasab. Satu nasib. Takdir itu tidak bisa dirubah. Takdir itu apa sih? Meliputi 3 hal. Pertama adalah maut, kematian. Kayak penjelasannya penting banget ya. Kedua adanya Maut, kematian. Rizki. Yang ketiga baru jodoh. Itu takdir. Tapi kalau nasab atau nasib itu tentang bagaimana caranya hidup di dunia ini, punya cara, punya metode. Bisa dirubah? Bisa. Tapi kalau takdir nggak bisa. Kita ngumpet di kolong meja, atau kita juga mau saking kita takutnya nggak mau datang kematian atau ajal, nah itu nggak bisa tuh dimajuin atau dimundurin. Ada nggak nasnya atau dalilnya? Di Al-Quran banyak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi lu nggak bisa yang namanya memperlambat atau mempercepat kematian lu. Yang kedua apa? Jodoh. Rizki. Jodoh. Rizki dulu. Rizki itu Apalagi kalau jodohnya namanya Rizky. Wah. ternyata di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu apa?
ya lo di atas lah, di alam ruh tadi kita tuh udah pernah dibagikan, udah pernah ditetapkan kodoknya sama Tuhan. Ini Rafiq, ini pembagian hartanya ada sekian, Bram sekian, Mas Cahyo sekian, Putri. Putri sekian, saya sekian, Reja sekian. Itu sudah ada. Ada nggak kita nggak kerja tapi tiba-tiba dapat rezeki? Ada. Warisan. Iya. Ini percakapan antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Nah, karena kita mazhab Syafi'i, maka wajib yang namanya kasbun. Kasbun itu apa? Kerja. Cari rizki. Tapi kata Imam Malik Kasab. nggak mesti, nggak wajib. Kita nggak ngapain-ngapain aja datang. Ada ceritanya ada. Ada, alhamdulillah. Hah? Iya, kata ya Imam Syafi'i mesti kerja apa guru. Itu gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik. Mesti kerja. Akhirnya Imam Syafi'i kerja, dapatlah ya rezeki gitu, makanan segala macam. Datanglah ke Imam Malik, tuh saya kerja dapat makanan. Tiba-tiba Imam Syafi'i itu ngasih makanan itu ke Imam Malik. Kata Imam Malik apa? Gua nggak kerja tapi dapat Makanan. dari engkau katanya. Iya. Sama jodoh. Nah, yang ketiga adalah jodoh. Ya Allah. Ya Allah. Jadi putri Agak dalam nih, Put. jodohnya siapa sudah ditentukan. Dan tahu nggak dalilnya di dalam Al-Quran itu bahwasanya semua makhluk adalah berpasang. Bahkan sampai tumbuhan, hewan, malaikat dan jin itu berpasang-pasangan, bro. Nah, dari hal itulah sebenarnya sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz siapa jodohnya Rafiq. Siapa nah, jodoh itu yang tadi gue bilang di luar itu juga bukan termasuk dalam suami istri kita, itu juga itu termasuk jodoh, tapi bukan hanya itu jodoh kita. Pertemanan juga jodoh. Pertemanan kerjaan itu bagian dari jodoh kita. Ada di mana kita kerja sama siapa. Itu jodoh gua Mario Kardus. Jodoh Mario Kardus. Wah, itu Tapi orang yang udah nikah belum tentu jodoh tuh gimana? Nah, orang yang nikah itu juga belum tentu berjodoh dengan kita. Kapan dikatakan sebagai jodoh kita? Misalkan gini, ini ulama yang bilang. Putri misalkan kawin sama atau nikah sama si A. Tiba-tiba si A ini meninggal di tahun pertama misalkan. Si A ini, Putri ini jodohnya si A. Tapi Putri belum berjodoh dengan si A yang meninggal. Ngerti nggak? Masuk nggak? Di surganya kan ada tuh di surganya tuh. Hah? Analoginya gue bentar. Jangan ke surga dulu, Pak. Analogi Jadi, dulu ini, Pak. Suami dan istri kita itu belum tentu jodoh kita. Nah, yang dimaksud atau yang dianggap jodoh kita itu mereka yang mendapatkan manfaat dan keberkahan dari suami dan istri. Misalkan Reja sudah nikah berapa tahun? 2 tahun misalkan, dan 2 tahun sama istrinya. Tiba-tiba di pertengahan jalan atau di tahun ketiga, ya mohon maaf ini seandainya pisah karena cerai talak, talaknya karena hidup atau meninggal, itu maka sudah selesai jodohnya Reja dengan istrinya Reja. Selesai, tidak berjodoh. Itu namanya ada istilah tidak berjodoh. Nah, kalau misalkan meninggal, misalkan lu meninggal, nah berarti jodoh lu adalah istri lu yang sekarang. Tapi nggak nikah lagi. kalau istri lo itu bukan berarti Dia nggak berjodoh sama. Reza. Itu jodoh. Itu hanya kuasa Allah yang tahu. Itu kita tidak tahu ada di mana dan sebagainya, tidak pernah tahu. Dan setiap jodoh dalam hubungan suami istri as-sariqatu was-sariqatu at-thayyibatu lit-thayyibina. Jadi sefrekuensi sebenarnya. Frekuensi dalam hal keimanan. Kalau lu mau dapat jodoh yang baik, maka lu nya harus Baik. Tapi sekarang kayaknya nggak gitu deh. Nggak gitu. Ada yang bangsa tapi dapatnya baik banget soleh. Itu gimana? Kalau kata guru gua, ini pertanyaan gua waktu kelas 3 SMP kalau nggak salah. Ya, Iya. siapa? Ya, jadi kalau kata guru gua ingat banget Ustaz Tahrir namanya.
dia menjawabnya gini, jadi sesuatu yang berjodoh dalam hubungan suami istri itu yang mendatangkan manfaat kepada kitanya. Dua-duanya. Kalau misalkan dalam hubungan rumah tangga atau dalam hubungan suami istri itu ada kecekcokan dan sebagainya, tidak tenang, tidak sakinah, tidak mawaddah, itu jangan-jangan itu bukan jodoh kita. Gitu. Tapi bisa nggak dirubah? Bisa, sangat bisa. Ganti gitu. Jangan tuh. Karena tujuannya udah ada. Ini kan maksudnya gimana nih? Tolong Dirubah. pahami dulu. Merubah jodoh. Rumit ya kalau jodoh tuh emang. Kalau begitu. kalau jodohnya berasa 5 tahun doang gimana? Lu jangan pesimis gitu. Parah kan? Ini konsep- Bercanda ya. ini konsepnya tadi. Lagi direkam Itu, lagi. liquid Ngevlog lu. TV dan Lumayan konten. itu jadi tadi kalau misalkan kita punya ingin jodoh baik, ya kita juga harus baik. Ujungnya Azau- ini, kalau zau- semakin kita mendekat zawaj. ke Allah, ini juga semakin mendekat ke Allah, maka akan didekatkan sama Allah jodoh kita. Tapi kalau hanya ini atau sebaliknya sebagai itu pasti akan jomplang. Oh. Ada nggak ketenangan di dalamnya? Nggak ada ketenangan. Maka belum tentu jodoh kita. Maka semuanya mengerucut kepada Allah, kepada Tuhan. Dapat dipahami Pak Ustaz. Itu qadrihi wa syarrihi. Jadi iman yang ke-6. Jadi kita juga harus nerima tuh. Misalkan Indonesia kalah, Indonesia menang tadi ya. Nah, itu sudah takdir. Itu sudah ditetapkan sama Tuhan bahwa Indonesia akan menang di tahun 2023. Termasuk lo apa namanya? Ya lo nikah, lo ini tuh sudah ditetapkan di atas. Jadi Itu qadrihi wa syarihi, termasuk kita cerai, kita meninggal, syarihi justru itu. Yang jelek-jelek itu kita juga harus beriman. Itu ya, rukun iman ya. Ada berapa rukun iman? 6, Rukun Islam? 5. Ada 5 ya. Nah, seandainya 2 ini hanya dipakai saja, ya sudah. Kalau kata Imam Syafi'i ya selesai tugas kita di dunia. Udah bisa mendapatkan surga. Makanya nggak usah belibet-libet. Hidup ini nggak usah wah kayak gimana. Enggak. Seandainya pun sholat, zakat, puasa, Ramadan, haji apabila mampu doang kita menjalankan, kita percaya terhadap adanya Allah, adanya malaikat, hal yang gaib, hari kiamat, kitab dan rasulnya, sudah selesai. Tinggal yang keduanya stepnya wa'malus sholihat innalladzina amanu wa amilus sholihat, berbuat baik. Kanat lahum jannatul firdausa khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Udah cukup itu doang, lu bakal masuk dapat jannah firdaus, surga firdaus. Selesai. Jadi sebenarnya rumit gak dalam Islam? Enggak, sederhana kok. Iya, menjalankannya doang. Menjalankannya doang. Kayak Sholat, istiqomah sholatnya. Sholatnya itu bukan cuma gugurin kewajiban tapi menegakkan juga. asik. Itu kan itu rumit Pak. Satu mesti pakai ilmu, yang kedua mesti pakai hati. Oke, itu ya. Lanjut ya. Ini sebenarnya bukan keaniat nih. Arkan kita cepat aja. Yang pertama adalah faslun alamatul bulugh. Alamatul bulugh itu apa? Hah? Bukan. Alamatul bulugh itu tanda-tanda Balik. 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 Alamatul bulugh salasun. Tamamu khamsi wa asyarah sanah fi dzakari wal unsa. Jadi tanda pertama kebaligan kita itu sudah sampai kepada sempurnanya umur 15 tahun. Jadi Reja ini udah 15 tahun ya udah balik. Perempuan atau laki-laki dalam keadaan sudah bermimpi Basah. belum. Yang kedua tandanya wa ikhtilami fi dzakari wal unsa. Yang kedua itu bermimpi. Litis isinin dalam umur 9 tahun. Jadi tandanya balik yang kedua adalah bermimpi, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan umur 9 tahun. Kalau di bawah 9 tahun udah bermimpi,
sebelum bentar. Oh ya, lanjut. Yang ketiga wal haid fil untha litis isinin. Nah, dari ketiga ini Mas Bram, itu ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi. Patokannya. Sekarang seandainya umur 8 tahun pun atau umur sebelum 9 tahun sudah Haid atau mimpi. Haid atau mimpi itu sudah bertandanya adalah Balik. Pun sebaliknya, ketika umur 15 tahun remaja ini belum merasakan mimpi karena istimna misalkan, Telat. telat dan sebagainya, itu sudah balik. Nah, bagaimana kalau keadaan sudah balik? Itu sudah mukallaf. Mukallaf itu terbebani. Hukum. Terbebani hukum. Sebenarnya beragama itu adin at-taklif. Apa adin at-taklif itu? Agama, adin, Taklifnya itu terikat, Agama itu beban. terbebani, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tuh nggak membebani. Asal katanya dari taklif, kalaf, mukallaf. Agama itu beban nggak? Beban. Agama beban. Dalam hukum syariat, Kayak kelas ini. dalam hukum syariat agama itu adalah beban. Kita harus melaksanakan agama syariat ini. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Tapi kalau kita ikhlas, tak nggak beban kan? Oh, itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu udah ke marifat jatuhnya. Udah ke hakikat. Udah itu paling indah kalau ngomongin hukum mukallaf itu sudah tidak terbebani lagi. Itu namanya adin ma'rifah. Agama itu sebagai sebuah pengetahuan. Ujungnya adalah tasawuf. Ujungnya orang-orang sufi yang kalau misalkan kita ngelihat gitu orang-orang tuh kayaknya kalau ngelaksanain sholat tuh nikmat aja ya, zikiran gitu ya, kerja dia, tapi sudah mendapatkan ketenangan, itu udah enak, itu sudah kafah, itu sudah tidak menjadikan agama itu sebagai beban, bahkan sudah menjadikan sebuah jalan hidup. Makanya kalau Mas Bram sama Mas Rafiq ini dulu pernah belajar itu pemikiran dari Kiai Said Agil, ya, Sunnah wal Jamaah itu manhaj ini sebagai Manhajul fikr. apa? Manhajul fikr, sebagai cara berpikir aja. Lu mau makan ya makan, mau minum ya minum. Ini haram ya udah tinggalin. Ya gitu-gitu. Jadi nggak beban lagi. Orang itu kan kalau misalkan ngerasa terbebani karena masih demen hal-hal haram. Duniawi. Hal-hal haram. Anja. Ini dunia banyak yang ada. Nokip. Yang halal juga banyak. Ini makanya. Kalau kita banyak mengkonsumsi, banyak melakukan hal-hal haram, maka akan hitam hati kita, akan sulit mendapatkan ayat itu apa, tanda. Bukan hanya dalam Al-Quran itu ayat, tidak, tapi kehidupan ini juga sebagai ayat tanda kita. Susah masuknya tuh. Akhirnya kita melakukan kewajiban jadi berat, jadi beban. Hanya adin taklif. Ini gua ngaji gini dalam rangka memutihkan lagi kan. Siap. Kalau saya dikasih jadwalnya. Iya. Jadi Selasa malam Rebo sama Sabtu malam Minggu. Gitu ya. Di berapa tadi, Jak? Ada 3 alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Pertama apa tadi? Tamamul khamsu asyarah. Sudah sempurna kita berumur 15 tahun. Fi dzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wal ihtilam fi dzakar wal unsa fi tis'i sinin. Bermimpi dalam usia 9 tahun. Bagi perempuan haid fil unsa wa tis'i sinin. Itu alamat balik. Dari balik ada yang mau bertanya nggak tentang balik? Ayo. Ya. Sebelum kita masuk ke istinja, habis itu baru niat. Kalau
Sebenarnya mimpi basah tuh kalau yang anak-anak kecil sekarang udah banyak banget. Emang iya? Gue baru tahu. Yang Anak kecil tuh umur berapa? Yang SD tuh. Re- 9 tahun. tahun. Reza 5 tahun udah nonton bokep soalnya. Astagfirullahaladzim. Enggak, kalau yang Jadi 6 tahun udah ngimpi. Itu 6 tahun. yang udah bawah 8 tahun. Aduh, badar sengaja. Ada ya? Disengaja. Banyak banyak Pak. Disengaja maksudnya Sorry, disengaja sorry, sih. sorry. Itu Istimna. bukan Itu bukan banyak mimpi. Apa bahasa Bukan. bahasa istilah Islamnya coli istimna. Istimna. Nah, istimewa itu Jangan Istimewa aja pakai bahasa istik. Apa? bukan Bukan Orani, maksudnya orani. gini, Kak. Dia Belum itu mimpi. Belum mimpi. Tapi udah coli. Itu apa? Istimna. 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 Nah, itu Mengeluarkan dengan sengaja. Itu Ya. belum dikatakan sebagai balik. Balik. Belum Itu korban bisa balik, itu kan? itu korban Tapi emang teknologi keluar. aja. Keluar. gue nggak tahu. Hah? Lu keluarga aja? Keluar sih, Kak. jangan banyak anak kecil. Enggak, lu waktu dulu Keluar. 6 tahun coli keluarga. Dia enggak suaranya dong. Aduh. Tapi kalau Direkam lagi. Lu vlog lu hancur tuh, bro, vlog lu. Udah dikat ya. nanti kita lihat kalau dolar kuning gua hapus. Karena ada mani, ada mazi. Males ngekatnya soalnya. Mani Oh, putih. masuknya Ya. mazi ya? Masih bening. Enggak gitu ceritanya, Pak. Ini jangan menyesatkan ini. Mazi itu secara laun itu berbau mani. Itu berbau dan launuha abian. Jadi seperti putih tapi putih telur. Ya. Kalau bisa diidentifikasi itu seperti itu mani. Dan itu Suci. suci. Kalau mani nggak najis, kalau mazi najis. Nah, kalau mazi beda nih, ini juga putih tapi tidak berbau. Nah, seandainya yang tadi dikatakan Reja itu keluar nggak? Kalau misalnya keluar itu masih belum dikatakan sebagai balik. Jadi tandanya itu ikhtilaf, bermimpi dia, tidak sengaja. Benar-benar tidak sengaja. Tidak sengaja. Bija ngelakuin. Tapi seandainya soalnya ada yang ulama berpendapat juga nggak lewat mimpi juga keluar. Ada. Terangsang. Nah, karena sudah keluar Hasrat. fahisyah. Fahisyah itu apa? Syahwat. Hasrat syahwat. Kalau udah syahwatnya keluar, terus dia tidak bermimpi justru. Terus keluar itu bisa jadi itu mani dan itu sudah balik. Itu sudah balik. Oh, intinya ini keluar maninya itu balik. Balik. Yang sebagian berpendapat harus bermimpi, sebagian enggak, yang penting mani dia balik gitu ya. Balik. Maksudnya tidak disengaja ya. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja. Berarti oh ya. Itu ya, itu belum. Nah, terus bagaimana kalau perempuan? Ya udah haid. Udah jelas itu zohir. Zohiran wa batinan. Perempuan Emang termasuk perempuan nggak bisa keluar? bermimpi juga kan? Bermimpi ada. Hanya hai doang. Haid. Sama Istilah bermimpi. Sama bermimpi. Jadi kalau belum haid tapi sudah bermimpi, Itu udah balik bisa dong. dikatakan balik. Walaupun cewek. Makanya tanda balik tuh ya ihtilam dan haid. Ihtilam tuh mimpi zakar wa unsa. Mana duluan? Oh, ada dua berarti ya, ada dua. Kalau perempuan. Tapi kalau mimpi kan kadang dia nggak jujur, Om. Gak jujur gimana maksudnya? Ya maksudnya kan kalau haid kan mungkin diketahui orang tuanya kan. Terlihat. Ya terlihat. Nah, masalah anak nih. Tapi kan kalau semuanya dia Mimpi. tidak bilang mimpi, nggak apa kan kita nggak tahu kalau dia udah baik atau enggak. Iya. Jadi maksudnya nggak bisa mengarahkan secara ini. Kayak harus belajar. Harus kasih tahu ke anak-anak kita. Berarti sebelum 9 tahun dia harus tahu nih. Edukasi. Tanda-tanda. Kalau lu mimpi, lu balik lu. Balik ke rumah. Balik. Iya. Sebenarnya kok nggak ada yang nanya mimpinya mimpi apa sih? Kita kan sudah tahu. Karena kita sudah mengalami. Betul. Mimpi main Mimpi apa? gaple. Asia Carrera. Anjir, Asia Carrera. Coy, gokil lu. Itu sudah balik. Jawaban. Terlalu ini kan gokil. Lanjut Pak Ustaz. Lanjut ya. Siap. Sekarang faslun syurutu ijza'ul hajar thamaniyah wa istinja ayakuna bisalasah.
Jadi syarat-syarat Istinja. 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 Istinja itu haram. Istinja tuh harus Istinja sama. itu apa? Bersuci. Bersuci. Ada nggak syaratnya? Ada syaratnya. Jangan cebok, jangan main asal cebok aja. Itu kita punya cara dalam Islam. Caranya itu ada 8. Yang pertama, ayakuna bisalah sati ahjarin. Jadi syarat istinja itu pertama, orang berstinja itu dengan 3 batu. 3 batu. Iya, 3 batu. 3 batu itu dikiaskan jangan pakai batu yang kita bayangkan ya. Ini bisa dipakai jadi kertas, kain, tisu, atau batu sekalipun. Itu bisa dipakai dengan istinja, membersihkan Najis. Air nggak termasuk tuh air. Nanti. Nah, termasuk. Itu pasti termasuk. Nah, ini Berarti berarti maksudnya harus ada itu selain air. Ini cara yang cara pertama, batu. menyucikan ya. Cara mensucikan. Cara mensucikan misalkan kalau air udah pasti nanti air ada di ininya. Wala yusibu ma'an, makanya belum selesai. Itu pakai Ini batu. ceboknya air kecil dan air besar nih. Maksudnya Buang air kecil dan buang air besar. buang air kecil, buang air besar. Najas sih najis. Wa ayyumkiya al mahalla, dan bahwa yang membersihkan tempat keluarnya najis. Wa ayyumkiya al mahalla itu tadi baik di depan atau di belakang. Fi sabilaini, dua jalan. Jalan itu maksudnya yang depan maupun yang belakang. Wa alla yajifan najasah, dan bahwa tidak kering najisnya. Najisnya itu nggak kering, Masih fresh. masih Fresh graduate. Jadi Oh, lu kalau kering beda lagi caranya. Nggak bisa pakai batu atau tadi tisu tisu segala atau itu harus kertas. dibersihkan, emang ada dipercikan. kalau kita buang air, kita diemin dulu sampai kering itu enggak. Ya kan itu Ada. pas lagi sakit. Ya kan bisa aja, pas- Om. Kalau lagi di jalan itu Anda ini. Iya, Iya. diem bau. Dalam keadaan kering itu nggak bisa tuh yang pakai tisu, pakai batu, ya pakai kertas, dedaunan itu nggak boleh. Itu harus pakai mercikan dengan air. Dan dibayangin apa? Wala yang takil, dan najis itu tidak berpindah Dari tempat dari tempat yang 2 sabilan itu, mahal itu, tempat itu Tempat 2. buangnya itu. Misalkan yang belakang tuh tiba-tiba najisnya, bukan najisnya ya, kita ketempelan najis itu di kaki misalkan, Ya. itu udah pindah tuh Ya. najisnya, bukan di tempat itu lagi. Itu nggak bisa pakai tisu atau batu. atau batu, itu harus pakai air percikan. Oh. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Sering. Najis itu Sering. Gue kalau Kok lu sering sih? Boker lu kayak atau gimana? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan Oh iya. itu Gua orang-orang pikir tua lu kita sendiri. tuh luar biasa. Boker lu salto. Ada yang lagi tahu boker di video. Wala yatra'u alaihi akhor, dan tidak datang di atasnya oleh najis yang lain. Nggak Jadi- numpuk. Hah? Nggak numpuk maksudnya. Nggak numpuk, maksudnya najis itu ditimpa oleh najis lain. Misalkan kencing kita kencing, tapi gimana sih kalau bahasa ininya tuh mercik kemana-mana gitu. Nah, terus najisnya juga ditimpa sampai sama najis yang lain. Kena boker juga Kena misalkan. boker, misalnya kena pup, atau dijilat sesuatu lah, dijilat anjing misalkan, atau Double. kena najis mugoladoh yang lain, itu nggak bisa pakai batu. Udah nempel 2 najis mugoladohnya. Itu harus dipercikan pakai air. Sudah digosok, maksudnya dibersihkan pakai air. Oh, berarti itu tidak hanya batu atau tidak hanya tisu, tapi tisu plus air maksudnya gitu ya. Harus pakai air dulu. Oh, air dulu. Pakai Memang air full tuh ya. Air full itu harus pakai air. Oh berarti di Singapura udah kita kalau berak Berarti orang bule dengan hanya tisu juga udah bener loh. Udah benar itu. Kalau fresh ya. Iya kan? Kalau fresh udah bersih. bersih. Oh.
nggak Tapi pasti kita pakai. nggak betah. Betahnya nggak Kita betah. orang Indonesia nggak betah aja. Aneh aja rasanya. Wala yujawizu safhatun wa hashfatah. Jadi jangan melampaui najisnya itu akan sofahnya dan hasyafahnya. Jadi najisnya itu tidak bisa yang tadi intakil, berpindah dari dua tempat. Apa di sini dikatakan secara literally ya, secara langsung itu sofah muhasyafah, dubur dan alat Kelamin. kelamin. Itu makanya benar bisa pakai batu, bisa pakai tisu, itu sudah sah cara istinjanya. Nggak mesti pakai air pun tidak masalah. Hasil tuh kan percik. Hasil nggak bisa.